Jadi inilah adalah peran gue sebagai orang tua, di mana gue ngerasain dulu sebagai sosok anak gimana sih kehilangannya sosok bapak nggak ada. Sekarang apa iya mesti sama? Cuman kasusnya adalah gue di sini mencari nafkah buat dia, bukan kawin lagi, bukan pergi ninggalin ibunya. Dan itu yang membuat gue menjadi manusia yang menurut gue merasa gue benar. Aku tuh sedih bukan karena dia gitu, aku sedih karena setiap kali aku ngebahas sesuatu tentang Allah tuh sayangnya itu jauh lebih besar gitu ke aku. Jadi aku gak peduli lagi yang lain, aku gak peduli lagi dia minta maaf mau enggak. Sebenarnya bukan itu poinnya, ya kalau dia mau bertobat ya syukur alhamdulillah dia bertobat buat diri dia sendiri. Terserah dia, mau dia bilang apa, saya juga nggak tahu itu ininya yang saya klaim. Kok kalau ini benar atau nggak benar itu urusan kalian berdua. Kalian yang tahu itu ya. Mami kamu arahkan kamu. Minta maaf supaya nggak berlarut-larut masalahnya katanya. Entar, saya sebenarnya perjelas dulu ini. Awalnya jajan. Awalnya jajan. Dan dia mengakui itu. Dan dia mengakui. Artinya banyak. Artinya tadinya banyak. Kemudian yang ini istilahnya apa ya? Repurchase. Ya, saya ingatkan kamu. Ada banyak yang kamu sakiti keluarga saya. Jadi saya juga minta sama menantu saya, kamu kalau bicara jujur, jangan kamu goreng sana goreng sini supaya kami ini tertekan sekeluarga. Apa perlu saya ceritakan yang detail-detail supaya kamu malu? Enggak. Ya, saya ingatkan kamu. Ada banyak yang kamu sakiti keluarga saya. Baik Mami, sehat-sehat. Sabar Mami. Ibu itu harus selalu lebih kuat lagi ketika apalagi anak-anak sedang menghadapi masalah. Saya tanya coba, dan kalian-kalian juga yang suka membuli, semoga ini gak terjadi sama kalian. Karena liter apa yang kalian pakai untuk membuli orang, itu juga liter yang akan datang di satu saat untuk kalian semua. Jadi saya cuma bilang sama kalian, selamat nanti kalian menikmati. Kalian mungkin pun kalian masih muda, kalian pun akan menjadi seorang ibu, seorang nenek dari cucu. Nah, kalian hadapilah kenyataan hidup apa sesungguhnya. Baik. Pada saat Lebaran itu kan, berarti kan kalau dibilang masalah bagaimana kehidupan saling menghormati ya, begitu. Kadang-kadang gue masih di rumah megang handphone untuk masalah kerjaan sampai dia marah sama gue yang handphone taruh dulu. Itu anak ajak main karena kamu gak ada waktu banyak itu sih. Enggak nggak sih kamu digugat sekarang? Sebelum viral sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu? Kamu bakal digugat cerai sudah tahu? Sebelum viral rame ini sudah tahu? Bagaimana kamu tahu? Dari omongan dia sendiri. Oh, emang sudah diungkapkan dari omongan ya, bahwa kamu mau berpisah gitu? Iya, tapi nggak ada yang tahu keluarganya. Dan dia nggak ngomong juga ke keluarganya. Karena dia tahu keluarganya pasti nggak akan setuju. Oke. Adakah mediasi di akhir-akhir sekarang ini untuk supaya kalian ini daripada pisah, kan orang kan di mana-mana kan janganlah pisah ya kan? Ada nggak sih mediasi dari keluarga, dari sahabat, dari siapapun yang udahlah jangan berpisah, pikirin lagi, mungkin siapa tahu bisa ada introspeksi diri kalian berdua ya kan untuk balik lagi gitu. Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Sejauh ini dari awal sebelum viral sampai sebelum proses sidang cerai itu nggak ada. Bener-bener udah aja gitu cerai gitu. Aku udah coba menawarkan mediasi. Bahkan sebelum aku minta tolong sama yang lain, aku sudah mencoba untuk memberikan solusi gitu ke dia gitu. Tapi ya ditolak. Aku bahkan sampai bikin kayak rules dan boundaries gitu loh. Kayak poin 1, kalau misalnya kita ada masalah, nanti kita harus gini gitu. Nanti kalau misalkan yang melanggar nanti ada dendanya gitu, ada sanksinya gini. Iya, antara suami istri aja gitu. Tapi dia nggak mau. Jadi memang maka dari situ aku ngeliat, oh sekian banyak orang termasuk ibunya, kakaknya, bos labelnya, nggak ada yang didengar, dan bahkan even saran dari aku sendiri juga nggak didengar. Oh ternyata emang bukan solusi yang dia inginkan. Emang sudah buat untuk berpisah ya? Emang dia sudah buat untuk berpisah demi untuk mencapai keinginan dia semata. Oke. Nah, pada saat kamu rumah tanggamu kamu merasa bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih. Pernah nggak sih kamu merasa kayak menyalahkan diri sendiri? Kayak jangan-jangan gue yang salah nih, atau jangan-jangan gue harus apa nih yang gue rubah? Awal iya.
Karena perempuan pasti akan menyalahkan diri sendiri dulu kan gitu loh. Awal ya, aku ngerasa insecure. Aku ngerasa insecure atas kesibukan aku sebagai ibu rumah tangga. Aku ngerasa insecure atas mungkin aku kurang merawat diri. Aku ngerasa insecure mungkin karena aku terlalu emak-emak banget karena anak 3 kan. Emang setiap hari dasteran di rumah gitu? Ya, Biasanya emak-emak dasteran di rumah. iya dasteran. Cuman kan kalau misalkan misalkan lagi pengen berduaan gitu kan sama suami, ya udah kita pakai bajunya yang menarik, kita dandan. Cuman karena kejadian itu jadi kayak ngerasa insecure aja gitu, kayak kita masih belum maksimal gitu. Dan dia juga ngomong alasan awalnya itu adalah karena begini karena fisik lah, karena apa sampai aku tuh dibayarin ke klinik sampai habis 100 juta kali ya. Itu buat perawatan. Tapi ternyata emang bukan itu alasannya. Emang mata. Alasannya adalah mata. Kurang nunduk. Kurang menjaga pandangan. Iya. Ini selingkuhannya nggak lebih cantik daripada istri sahnya. Kan nggak tahu orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Selingkuh, tapi selingkuhannya nggak lebih cantik dari istri. Itu apa alasannya, Ina? Nggak tahu. Mungkin kalau dia lebih secara fisik gitu ya, lebih dari aku gitu, juga dari keluarga, maksudnya dari latar belakang yang baik-baik, mungkin aku masih bisa, ya udahlah gitu. Kalau emang dia mau nikah lagi, dia mau poligami, ya udahlah gitu, walaupun caranya salah. Kamu bersedia? Bersedia kalau memang dia dari perempuan baik-baik, kalau memang dia perempuan baik-baik. Tapi kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Berita terbaru hari ini mengejutkan, di luar dugaan. Rebutan hak asuh anak lebih berhak. Virgon dan mamanya. Rumah tangga Virgon dan Inara Rusli tengah menjadi sorotan usai kasus perselingkuhan mencuat. Kini keduanya sedang bersih tegang soal hak asuh anak. Rupanya vokalis itu membuat gugatan baru soal hak asuh anak. Virgon ingin anaknya diasuh sepenuhnya oleh pihak dari keluarga dia. Di awal kami tidak memasukkan masalah anak untuk diasuh. Tadinya kan dari kami maunya diasuh bersama. Tapi sekarang semuanya akan kami minta, ujar kuasa hukum Virgon Wijayono. Keluarga besar mempertimbangkan hak asuh anak itu akan kami ambil untuk ketiganya, sambung Wijoyono. Pihak Virgon mengaku sudah mengantongi bukti kuat yang memenangkan kasus hak asuh tersebut. Virgon berharap adanya bukti tersebut akan membuat hak asuh anaknya jatuh kepada dirinya, bukan Inara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 41, orang tua yang bercerai pada dasarnya memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Bagi suami istri yang beragama Islam, aturan terkait pemegang hak asuh diatur dalam Komilasi Hukum Islam pada pasal 105 KI. Hak asuh anak yang belum mumais atau di bawah usia 12 tahun menjadi hak asuh ibunya, kecuali jika sang ibu dianggap nggak wajar dan nggak mampu untuk memelihara anaknya. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 102/SIP/1973 pada tanggal 24 April 1975. Sama seperti putusan Mahkamah Agung RI nomor 126/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Hak asuh dapat diberikan kepada ayah saat anaknya berusia 5 tahun.
teruntuk dalam putusan Mahkamah Agung. Keputusan ini diantaranya menyatakan bahwa perwakilan anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya. Perilaku tidak wajar yang dimaksud seperti ibu memiliki perilaku yang buruk, masuk dalam penjara, dan tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya. Apabila anak telah berusia 12 tahun lebih, maka dia dapat memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Virgon dan Inara telah menikah sejak Desember 2014 lalu. Keduanya dikaruniai 3 orang anak, yaitu Starla 8 tahun, Vital 4 tahun, dan Terang 3 tahun. Lalu, bagaimana menurut Anda?